Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berani Belajar bersama Pak Suprianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal KSN Matematika dari Denpasar Selatan tahun 2022 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1. Umur Komang lebih tua 5 tahun dari Rahmat. Rahmat usianya 6 tahun lebih muda dari Robert. Ketika Robert berumur 20 tahun, maka umur Komang adalah titik-titik tahun. Untuk umur Komang, saya tuliskan K. Jadi K itu Komang lebih tua 5 tahun dari Rahmat. Rahmat saya tuliskan RA. Berarti Komang itu lebih tua. Berarti ini RA plus 5. Kemudian Rahmat usianya 6 tahun lebih muda dari Robert. Berarti Rahmat 6 tahun lebih muda dari Robert. Robert saya tuliskan RO. Berarti ini dikurangi 6. Karena Rahmat ini lebih muda 6 tahun daripada Robert. Ketika Robert berumur 20 tahun, maka di sini jika Robert itu 20 tahun, maka Komang berapa tahun? Nah, untuk mencarinya kita cari dulu dari Rahmat di sini, dari persamaan Rahmat. Ini Robertnya kita ubah menjadi 20. Berarti ini sama dengan Rahmat itu 20 dikurangi 6 sama dengan 14 tahun. Rahmat itu 14 tahun. Berarti umur Komang itu Rahmat tambah 5. Rahmatnya ini 14. Berarti ini Komang 14 tambah 5 sama dengan 19 tahun. Jadi umur Komang adalah 19 tahun. Nomor 2. Sebuah bilangan asli A jika dibagi 5 bersisa 1, dibagi 6 bersisa 2, dibagi 8 bersisa 4, dan dibagi 9 bersisa 2. Jika bilangan A terkecil dibagi 7 akan bersisa titik-titik-titik. Kita lihat di sini bilangan aslinya A. Jika dibagi 5 bersisa 1. Kita misalkan A ini persamaan ini ya. A sama dengan berarti dibagi 5. A ini berarti kelipatan 5. Misalkan kelipatannya saya tuliskan K. Berarti 5K sisa 1. Berarti ini tambah 1. Jadi A itu 5K tambah 1. Kemudian persamaan kedua, A itu berarti 6, kelipatannya 6. Saya tuliskan L, sisanya 2, berarti tambah 2. Kemudian jika dibagi 8 sisa 4. A juga ini sama dengan kelipatan 8. Berarti misalkan 8M bersisa 4, berarti tambah 4. Kemudian jika dibagi 9 bersisa 2. Ini juga kelipatan 9. Berarti 9N sisanya 2 tambah 2. Nah, ini ada persamaan 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 persamaan. Kita cari dulu nanti bilangan A-nya. Jika sudah ketemu nanti kita bagi dengan 7. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita tulis di sini. Ini persamaan 1 dan 2 berarti 5K plus 1 sama dengan 6L plus 2. Kemudian 2-nya kita mengurangi ke sini ya. Berarti 5K ini 1, ini dikurangi 2 berarti sama dengan kurang 1 atau negatif 1. Ini sama dengan 6L. Berarti 5K dikurangi 1 itu sama dengan kelipatan 6. 5K atau kelipatan 5 dikurangi 1 itu sama dengan kelipatan 6. Berarti K yang memenuhi misalkan 5 kali 5 35.
maaf, 5 kali 5 25 dikurangi 1 kan 24. Ini berarti kelipatannya 6, karena 24 itu kelipatannya 6, berarti K itu yang pertama 5. Kemudian berikutnya tinggal ditambahkan dengan 6 karena kelipatan 6, berarti 5, 11, 17, 23, 29, 35, kemudian 41, kemudian 47, 53, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita ambil pada persamaan 2 dan 3, yaitu pada persamaan 2 dan 3 ini 6L tambah 2 sama dengan 8M tambah 4. Kemudian 4-nya ini kita pindah ke sini. Jadi 6L dikurangi 2 atau tambah negatif 2 itu sama dengan kelipatan 8 atau 8M. Nah, berarti bilangan yang memenuhi ya ini 6 kali 7 itu 42. 42 kurangi 2, 40 kan kelipatan 8. Berarti L ini yang memenuhi adalah yang pertama 7. Kemudian tambahkan dengan 8 karena ini jadinya kelipatan 8. Berarti setelah 7 tambah 8 ini 15. Kemudian 23, 31, 39, 47, 55. Kita lihat di sini sudah ada yang sama, ada 23, 47, 23, 47. Namun kita lihat dulu nanti pada persamaan 3 dan 4. Kita lihat pada persamaan 3 dan 4. 8M tambah 4 sama dengan 9N tambah 2. Ini duanya kita sinikan jadi mengurangi, berarti 8M tambah 4-nya sudah dikurangi 2 tinggal 2 tambah 2 sama dengan 9N. Jadi 8M tambah 2 itu sama dengan kelipatan 9. Nah, berarti M berapa M? Ya, M 2. 2 kali 8 16 tambah 2 sama dengan 18. 18 kan kelipatan 9. Berarti M yang memenuhi adalah 2. Kemudian berikutnya tambahkan dengan 9, berarti 11, kemudian 20, kemudian 29, kemudian 38, 47, 56. Apakah sudah ada yang sama di antara nilai ini? Ya, ini 47, ini juga 47. Di sini 47. Nah, kemudian setelah ini kita menemukan yang sama, kita masukkan ke dalam persamaan bilangan yang pertama. A sama dengan 5K plus 1. Kita masukkan yang paling kecil ini. A sama dengan 5K plus 1. Nah, K itu kita ambil dari ketiga ini yang sama, yaitu yang 47. Berarti 5 kali 47 tambah 1. 5 kali 47, 5 kali 40 200, 5 kali 7 35, 235 tambah 1 berarti 236. Jadi A itu 236. Kemudian pada soal, jika A terkecil dibagi 7, maka akan bersisa. Nah, setelah kita menemukan A, kita bagi A ini bagi 7. Berarti 236 bagi 7. 2 bagi 7 tidak bisa. 23 bagi 7 dapat 3. 3 kali 7 21. Ini 23, berarti masih ada sisa 2.
2 dengan 6, 26. 26 bagi 7 dapat 3. 3 kali 7 21. Ini 26. Berarti masih ada sisa 5. Ya, sisa 5. Berarti jawabannya adalah 5. Nomor 3. Utusan anggota pramuka penggalang dari kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar untuk mengikuti persami sebanyak 108 orang. Utusan dari kelas 4 sebanyak 30 orang, kelas 5 sebanyak 36 orang, dan kelas 6 sebanyak 42 orang. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari semua kelas dengan jumlah yang sama. Banyak anggota tiap kelompok adalah titik-titik orang. Nah, di sini kita lihat ada utusan anggota yang berjumlah dari kelas 4, 5, 6 yang berjumlah 108 orang. Ini kelas 4-nya 30 orang, kelas 5-nya 36 orang, kelas 6-nya 42 orang. Ini kalau kita jumlahkan, ini sudah 108. Kemudian untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari semua kelas dengan jumlah yang sama. Nah, berarti ini untuk mencari kelompoknya, kita cari FVP dari bilangan 30, 38, dan 42. Setelah nanti ketemu kelompoknya, baru kita mencari banyak anggota kelompok, banyak anggota tiap kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu berapa orang. Setelah kita menentukan dulu berapa kelompoknya. Untuk mencari berapa banyak kelompoknya, kita cari FVP dari bilangan ini. Kita buat pohon faktornya, boleh langsung juga boleh. 30 itu 2 kali 3 kali 5. Silakan nanti dibuat pohon faktor untuk mencari faktorisasi primanya. Kemudian yang 36. 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 42 2 kali 3 kali 7. Nah, di sini sudah ada faktorisasi primanya dari ketiga bilangan, kemudian kita cari FVP-nya. Berarti FVP-nya ini yang sama 2 dan 3. Pangkat terkecilnya ini 1, 3-nya juga 1. Berarti FVP-nya 6. Berarti untuk ini ada 6 kelompok ya. Berarti ada 6 kelompok. Nah, setelah kita mengetahui 6 kelompok, kita cari anggota tiap kelompok. Berarti untuk kelas 4 ini 30 orang. Nah, berarti karena dibagi 6 kelompok, ini berarti 30 bagi 6. Untuk ini 5. Dari kelas 4 ini 5 orang ya, satu kelompok. Kemudian kelas 5-nya itu 36 dibagi dengan 6. Ini 6. Kemudian kelas 6-nya ada 42 bagi 6. Ini 7. Berarti untuk banyak anggota itu sama dengan dari kelas 4 itu 5 ditambah kelas 5 6 tambah kelas 6 7. Berarti 5 tambah 6 11 tambah 7 18. Berarti tiap kelompok itu ada 18 anak atau orang. Jadi jawabannya 18 orang. Nomor 4. Dalam sebuah pembagian, M merupakan hasil bagi dan N menyatakan sisa. Jika 432 dibagi 201, maka dalam kurung M, N adalah titik-titik. Ya, di sini M adalah hasil bagi, N sisa. Nah, jika bilangan 432 dibagi 21, maka kita cari saja bilangannya 432 dibagi 201. Nah, langsung saja kita bagi. Di sini
ratusannya 4, di sini ratusannya 2, berarti kita kalikan 2 saja. 202 kali 2, 201 kali 2 berarti 402. Ini berarti dapat 2 kali 201 itu 402. Ini 432, berarti masih ada sisa 30. M itu hasil bagi, berarti yang ini berarti M. N itu sisa. Nah, berarti jawabannya 2,30. Nomor 5. A swimming pool full of water can empty with pump C in 1 hour. It can be emptied with pump B in 30 minutes. Pump C and pump B can empty the pool together in blank minutes. Nah, jadi di sini sebuah kolam renang yang penuh air dapat dikosongkan dengan pompa C dalam waktu 1 jam. Kemudian kolam tersebut juga dapat dikosongkan dengan pompa B dalam waktu 30 menit. Pompa C dan pompa B dapat mengosongkan kolam bersama-sama dalam titik-titik menit. Kita lihat di sini untuk pompa C ini dapat memompa kolam dalam waktu 1 menit. Jadi C itu 1 jam. Kemudian B ini 30 menit, berarti setengah jam. Untuk B ini kecepatannya 30 menit. Kalau C itu 1 jam, kalau B itu 30 menit. Artinya B itu lebih cepat daripada C. B lebih cepat daripada C, atau bisa dikatakan di sini B itu 2 kali C karena lebih cepat daripada C. Kemudian yang ditanyakan, jika pompa C dan B bekerja bersama-sama, tentunya waktunya harus kurang dari 30 menit. Karena pompa B saja ini jika mengosongkan kolam itu waktunya 30 menit. Maka jika pompa B dan C bersama-sama, ini tentunya waktunya harus kurang dari 30 menit. Cara mencarinya kita gunakan perbandingan yang berbalik nilai supaya mudah. Kita tuliskan seperti ini. Pompa lama dibanding pompa baru sama dengan waktu baru dibanding waktu lama. Nah, pompa lama supaya ini lebih mudah, ini kita ambil yang ini, yang C, yang 1 jam. Pompa lama kita tuliskan C dibanding pompa baru. Pompa baru ini B tambah C, B tambah C sama dengan waktu baru dibanding waktu lama. Waktu lamanya berarti yang C tadi, berarti ini 1 jam. Ini kita lanjut ke sini, berarti waktu baru sama dengan, untuk B dan C, B nya kita ubah menjadi 2C. Berarti B ini 2C tambah C, berarti ini 3C. Berarti di sini C per 3C. 3C ini dari ini ya, B nya itu kan 2C tambah C, berarti 3C kali 1 jam. Ini coret-coret, berarti waktunya 1/3 jam. Kita jadikan menit, berarti 1 jam itu 60 menit. 1/3 kali 60 menit. Coret-coret 2. Jadi waktunya 20 menit. Ini yang tadi seperti saya sampaikan ya. Jadi
waktunya itu harus kurang dari 30 menit. Kenapa? Karena pompa B saja ketika mengosongkan sendiri itu 30 menit. Berarti apabila bekerja bersama-sama dengan pompa C ini harus kurang dari 30 menit. Dan di sini jawabannya adalah 20 menit. Terima kasih, demikian pembahasan soal KSN Matematika dari Denpasar Selatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.